Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa dan nomor 2401301071. Di sini saya ingin menjelaskan materi aljabar ilmiah yaitu aljabar garis. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Baik, yang pertama kita mendapatkan dua persamaan, yaitu kita mendapatkan persamaan nomor 16 dan 17, yang dimana di persamaan 1 di nomor 16 kita mendapatkan 1x ditambah 4y ditambah 3z. Di persamaan 2 kita mendapatkan 1x ditambah 5y ditambah 3z. Persamaan 3 yaitu kita mendapatkan 2x ditambah 3y ditambah 1z. Untuk persamaan 17 yaitu kita mendapatkan persamaan satunya dengan 1x ditambah 2y ditambah 1z. Untuk persamaan 2-nya kita mendapatkan 2x ditambah 1y ditambah 5z. Persamaan 3-nya yaitu 1x ditambah 1y ditambah 3z. Sehingga kita bentukkan matriks nih, yang dimana untuk soal nomor 16 itu dimisalkan matriks A, yang dimana kita mendapatkan 3 dikali 3. Yang untuk baris pertama kita mendapatkan 143, baris kedua yaitu 153, baris ketiga yaitu 231. Untuk soal nomor 17 kita dimisalkan menjadi matriks B, yang mana kita mendapatkan baris pertama itu 121, baris kedua itu 215, baris ketiga itu 113. Baik, lanjut kita akan melakukan langkah selanjutnya, yang dimana kita mendapatkan soal A dikali A ditambah B dikali A transpose, yang dimana matriks A sebelumnya sudah kita dapat di permisalan A sebelumnya, yang dimana kita mendapatkan baris pertama 143, baris kedua 153, baris ketiga itu ada 231. Lalu langsung saja kita kalikan baris kepada kolom 1, 2, 3, yang dimana 1 dikali 1, 4 dikali 1, 3 dikali 2. Lanjut untuk perkalian ke kolom kedua yaitu 1 dikali 4, 4 dikali 5, 3 dikali 1. Yang selanjutnya itu akan mengalikan baris pertama kepada kolom ketiga, yaitu 1 dikali 3, 4 dikali 3, 3 dikali 1. Langkah selanjutnya kita akan mengalihkan baris kedua kepada kolom 1, 2, dan 3, yang dimana 1 dikali 1, 5 dikali 1, 3 dikali 2. Lanjut kita akan mengalihkan kolom baris kedua kepada kolom kedua, yang dimana kita mendapatkan 1 dikali 4, 5 dikali 5, 3 dikali 3. Lalu kita akan mengalihkan baris kedua kepada kolom yang ketiga, yang dimana 1 dikali 3, 5 dikali 3, 3 dikali 1. Lanjut kita akan mengalihkan baris ketiga kepada kolom 1, 2, dan 3, yang dimana 2 dikali 1, 3 dikali 1, 1 dikali 2. Untuk perkalian kepada kolom kedua yaitu 2 dikali 4, 3 dikali 5, 1 dikali 3. Lalu lanjut yang terakhir yaitu baris ketiga kepada kolom ketiga yaitu 2 dikali 3, 3 dikali 3, 1 dikali 1. Yang dimana kita akan telah mendapatkan hasilnya, lalu kita kalikan, yang dimana 1 dikali 1 itu 1, 4 dikali 1 itu 4, 3 dikali 2 itu 6, 1 dikali 4 itu 4, 4 dikali 5 itu 20, 3 dikali 3 9, 1 dikali 3 3, 4 dikali 3 12, 3 dikali 1, 3 dikali 1 itu 3. Lalu itu ada 1 dikali 1 1, 5 dikali 1 5, 3 dikali 2 1 dikali 4 4, 5 dikali 5 25, 3 dikali 3 9, 1 dikali 3 3, 5 dikali 3 15, 3 dikali 1 3. Lalu 2 dikali 1 2, 3 dikali 1 3, 1 dikali 2 2, 2 dikali 4 8, 3 dikali 5 15, 1 dikali 3 3, 2 dikali 3 6, 3 dikali 3 9, 1 dikali 1 1. Maka kita akan menambahkan hasil yang kita kalikan tadi, yang dimana 1 ditambah 4 ditambah 6 itu 11, 4 ditambah 20 ditambah 9 itu 33, 3 ditambah 12 ditambah 3 itu 18, 1 ditambah 5 ditambah 6 12, 4 ditambah 25 ditambah 9 itu 38, 3 ditambah 5 ditambah 3 itu 21, 2 ditambah
3 ditambah 2 itu 7, 8 ditambah 15 tambah 3 itu 26, 6 ditambah 9 ditambah 1 itu 16. Baik, lanjut. Langkah selanjutnya, kita akan mengalihkan B dikali A transpos, yang dimana matriks B 3 kali 3 tadi telah kita dapatkan, yang dimana baris pertama itu ada 1, 2 dan 1, 2, 1, 5, 1, 1, 3. Untuk matriks A transpos, yang mana matriks A tadi kita jadikan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, yang dimana kita mendapatkan baris pertama itu ada 1, 1, 2, baris kedua itu ada 4, 5, 3, baris ketiga itu ada 3, 3, 1. Maka kita selanjutnya akan mengalihkan baris pertama kepada kolom 1, 2, dan 3. Yang dimana kita akan mengalihkan 1 dikali 1, 2 dikali 4, 1 dikali 3. Dan kita akan mengalihkan kepada kolom kedua yaitu 1 dikali 1, 2 dikali 5, 1 dikali 3. Dan kita akan mengalihkan baris pertama kepada kolom ketiga yaitu 1 dikali 2, 2 dikali 3, 1 dikali 1. Lanjut kita akan mengalihkan baris kedua kepada kolom 1, 2, dan 3, yang dimana 2 dikali 1, 1 dikali 4, 5 dikali 3. Dan perkalian ke kolom kedua yaitu ada 2 dikali 1, 1 dikali 5, 5 dikali 3. Dan untuk perkalian kepada baris kedua kepada kolom ketiga yaitu 2 dikali 2, 1 dikali 3, 5 dikali 1. Yang terakhir kita akan mengalihkan baris ketiga kepada kolom 1, 2, dan 3, yang dimana 1 dikali 1, 1 dikali 4, 3 dikali 3. Dan untuk perkalian kepada kolom kedua yaitu 1 dikali 1, 1 dikali 5, 3 dikali 3. Untuk perkalian baris ketiga kepada kolom ketiga itu ada 1 dikali 2, 1 dikali 3, 3 dikali 1. Sehingga kita mendapatkan hasilnya, yang dimana kita akan mengalihkan hasil tersebut, dimana 1 dikali 1 itu 1, 2 dikali 4 itu 8, 1 dikali 3 itu 3, 1 dikali 1 itu 1, 2 dikali 5 itu 10, 1 dikali 3 itu 3, 1 dikali 2 itu 2, 2 dikali 3 itu 6, 1 dikali 1 itu 1, dan ini 2 dikali 1 itu 2, dan 1 dikali 4, 4, 5 dikali 3, 15, 2 dikali 1, 2, 1 dikali 5, 5, 5 dikali 3, 15, 2 dikali 2, 4, 1 dikali 3, 3, 5 dikali 1, 5, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 4, 4, 3 dikali 3, 9, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 5, 5, 3 dikali 3, 9, 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali 3 itu 3, 3 dikali 1 itu 3. Sehingga kita akan menemukan hasil dari perkalian tadi, yang dimana kita akan menambahkan hasil tersebut. Di mana 1 ditambah 8 ditambah 3 itu 12, 1 ditambah 10 ditambah 3, 14, 2 ditambah 6 ditambah 1, 9, 2 ditambah 4 ditambah 5 itu 21, 2 ditambah 5 ditambah 15, 22, 4 ditambah 3 ditambah 5, 12, 1 ditambah 4 ditambah 9, 14, 1 ditambah 5 ditambah 9 itu 15, 2 ditambah 3 ditambah 3 itu 8. Lanjut kepada langkah terakhir, yaitu kita akan menambahkan hasil perkalian A dikali A ditambah B dikali A transpos tadi, yang dimana kita menemukan A dikali A yaitu baris pertama 11, 33, dan 18, 12, 38, 21, 7, 26, 16, dan B dikali A transpos tadi kita menemukan baris pertama itu 12, 14, 9, baris kedua 21, 22, dan 12, baris ketiga itu ada 14, 15, dan 8, yang dimana kita akan menjumlahkan dari matris kedua ini, yang dimana 11 tambah 12 itu 23, 33 ditambah 14 itu 47, 18 ditambah 9, 27, 12 ditambah 21, 33, 38 ditambah 21, 60, 21 ditambah 12 itu 33, 27 ditambah 14 itu 21, 26 ditambah 15 itu 41, 16 ditambah 8 itu 24. Sehingga hasil akhir dari A dikali A ditambah B dikali A transpos itu ada baris pertama ada 23,
47 dan 27, baris kedua ada 30, 60, dan 33, baris ketiga ada 21, 41, dan 24. Oke, lanjut kita akan menjelaskan materi yang kedua atau tugas kedua yang dimana tentang eliminasi Gauss-Jordan untuk SPL dengan 3 perubahan. Yang dimana kita mendapatkan persamaan 1, yaitu ada 1S ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 11. Persamaan 2 ada 1S ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 20. Persamaan ketiga itu ada 2X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 18. Yang dimana kita mendapatkan matriks X yang dimana 143 dan Y 153 dan Z 231. Lanjut, sebelumnya karena di sini kita ikut ya. Nah, jadi kita akan menghitung menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk SPL dengan 3 perubahan. Yang dimana hasil akhir dari SPL dengan 3 perubahan eliminasi Gauss-Jordan itu akan mendapatkan garis pertama dari 1 kosong, garis kedua itu kosong, garis ketiga itu ada kosong kosong 1. Yang mana kita akan merubah garis ketiga itu yang mana yang dari 2 kita kalikan kepada garis kedua dan kita tambah pada garis ketiga. Yaitu dengan min 1 dikali 1 ditambah 2 itu 0, min 2 dikali 4 ditambah 3 itu 5, min 2 dikali 3 ditambah 1 itu 5, min 2 dikali 11 ditambah 18 itu min 4. Sehingga kita mendapatkan pada garis ketiga itu ada 0, min 5, min 5. Nah, untuk mengubah min yang ada pada garis ketiga, yaitu kita akan memberikan min 1 yang dimana min 1 dikali garis ketiga yaitu min 1 dikali 0 itu 0, min 1 dikali min 5 itu 5, min 1 dikali min 5 itu 5, min 1 dikali 4 itu 4. Lanjut kita akan mengubah garis kedua, yang dimana min 1 akan kita kalikan dengan garis pertama lalu kita kalikan kepada garis kedua, yaitu min 1 dikali 1 ditambah 1 itu 0, min 1 dikali 4 ditambah 5 itu 1, min 1 dikali 3 ditambah 3 itu 0, min 1 ditambah dikali 11 ditambah 20 itu 9. Lanjut kita akan merubah garis ketiga yang dimana min 5 akan kita kalikan kepada garis kedua lalu ditambah dengan garis ketiga, dimana min 5 dikali 0 ditambah 0 itu hasilnya 0, lalu min 5 dikali 1 ditambah 5 itu 0, min 5 dikali 9 dikali 0 ditambah 5 itu 5, min 5 dikali 9 ditambah 4 itu akan mendapatkan hasil min 41. Terus selanjutnya kita akan merubah pada baris pertama, yang dimana min 4 dikali baris kedua ditambah baris pertama, yaitu min 4 dikali 0 ditambah 1 itu 1, min 4 dikali 1 ditambah 4 itu 0, min 4 dikali 0 ditambah 3 itu 3, min 4 dikali 9 ditambah 11 itu min 2. Jadi kita akan merubah pada baris yang ketiga, yang dimana akan kita kalikan 1/3 kepada garis ketiga, yaitu 1/3 dikali 0 itu 0, 1/5 dikali 5 itu 0, 1/5 itu dikali 5 itu 1, lalu 1/5 dikali min per 1 itu 1/5. Dan terakhir kita akan mengubah baris pertama yaitu dengan mengalihkan min 3 dengan baris kedua ditambah garis pertama yaitu min 3 dikali 0 ditambah 1 itu 1, min 3 dikali 1 ditambah 0 itu 0, min 3 dikali 0 tambah 3 itu 0, lalu min 3 dikali 9 ditambah 25 itu min 2/5. Lanjut kita akan
membuktikan dari hasil yang kita dapatkan dari nilai XYZ yang dimana kita buktikan, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita dapat, yang dimana kita mendapatkan X dengan 2 min 2 per 5 dan Y dengan 9 dan Z dengan min 41 per 5. Dimana hasil dari hasil akhirnya sama dihitung dengan hasil awal yang persamaan 1 itu hasilnya 11, persamaan 2 itu 20, persamaan 3 itu 18. Sehingga dapat kita simpulkan dari hasil pengoperasian persamaan matris dengan menggunakan cara OB atau eliminasi Gauss dan untuk SPL tidak berubah, yang kita dapatkan nilainya yaitu X itu min 2 per 5 dan Y itu 9, Z itu min 41 per 5. Oke, lanjut kita akan mencari inverse matrix di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Yang di mana kita akan mencari ekspansi kofaktornya terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan persamaan 1 yang di mana 1x tambah 4x tambah 3z, persamaan 2 itu ada 1x tambah 5y tambah 3z, persamaan 3 ada 2x tambah 3y tambah 1z. Di mana kita menemukan matriks 3 dikali 3, yaitu baris pertama ada 1, 4, 3, baris kedua 1, 5, 3, baris ketiga 2, 3, 1. Itu kita akan menghitung dari matriks tersebut, tapi sebelumnya seperti dalam penjelasan ini, dalam metode ekspansi kofaktor untuk menghitung determinan matriks 3 dikali 3, angka-angka seperti 1, 1, dan 1 berasal dari tanda kofaktor yang didasarkan pada posisi elemen di dalam matriks. Yang dimana kita akan mengalikan matriks persamaan 1 kepada 1, min 1, dan 1. Itu lanjut kita akan menutup baris pertama dan kolom pertama, yang dimana kita mendapatkan 5, 3, 3, 1. Lanjut kita akan menutup baris pertama pada kolom kedua, yang dimana kita mendapatkan 1, 3, 2, 1. Lanjut kita akan menutup baris pertama dan kolom ketiga, kita mendapatkan 1, 5, 2, 3. Lanjut kita akan mengalihkan 1 dikali 1, 1, lanjut 1 dikali 5 itu 5, 3 dikali 3 itu 9, lalu 4 dikali min 1 itu min 4, 1 dikali 1 itu 1, 2 dikali 3 itu 6, 3 dikali 1 itu 3, 3 dikali 1 itu 1, 2 dikali 5 itu 10. Maka kita kurangkan 5 dikurang 9 itu min 4, 1 dikurang 6 itu min 5, 3 dikurang 10 itu min 7. Lalu kita kalikan, 1 dikali min 4 itu min 4, 4 dikali min 5 itu 20, 3 dikali min 7 itu 21. Lanjut kita jumlahkan yang dimana min 4 ditambah 20 ditambah 21 itu min 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 5 ini akan kita masukkan ke dalam rumus inverse matrix, yaitu ini adalah determinan A-nya. Dari penghitungan ekspansi kofaktor tadi, dengan mencari baris pertama kepada kolom pertama itu ada min 4, baris pertama kolom kedua itu min 5, baris pertama kepada kolom ketiga itu ada min 7, untuk baris kedua pada kolom pertama itu ada min 5, baris kedua pada kolom kedua itu ada min 5, baris kedua pada kolom ketiga itu min 5. Jadi untuk baris ketiga pada kolom pertama itu min 3, baris ketiga kepada kolom kedua itu 0, baris ketiga pada kolom ketiga itu min 1. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus yang dimana rumus tersebut A pangkat min 1 ditambah 1 per determinan A adjoin A. Maka dapat kita tulis dengan 1 per determinan A-nya tadi kita dapat yaitu min 5, dan baris pertama itu ada min 4, min 5, min 7, baris kedua ada min 5, min 5, min 5, baris ketiga ada min 3, 0, dan min 1. Dan kita akan mengalihkan min 1 per min 5 ini kepada min 4, yang dimana akan mendapatkan hasil 4 per min 5. Lanjut kita akan mengalihkan 1 per 5 dikali min 5 itu 1, 1 per 5 dikali min 7, 7 per 5, 1 dikali
1 per min 5 dikali min 5 itu 1, 1 per min 5 dikali min 5 itu 1, 1 per min 5 dikali min 5 itu 1, 1 per min 5 dikali min 3, 3 per 5, 1 per min 5 dikali 0 itu 0, 1 per min 5 dikali min 1 itu 1 per 5. Sehingga hasil akhir dari inverse matrix pada baris pertama itu ada 4 per min 1, 1, 7 per min 5. Untuk baris kedua itu ada 1, 1, 1. Untuk baris ketiga itu ada 3 per 5, 0, 1 per 5. Lanjut untuk tugas keempat atau penjelasan yang keempat, yaitu kita akan mencari luas genjang yang dibatasi U dan V, yang dimana dari persamaan 1 itu menjadi vektor U yang memiliki 1x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 11. Untuk persamaan 2 itu menjadi vektor V yang dimana 1x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 20. Lanjut kita akan menjelaskan tugas keempat, yang dimana kita akan menghitung luas jajar genjang yang dibatasi U dan V. Yaitu kita sebelumnya akan menghitung U dikali V-nya terlebih dahulu, yang dimana kita akan membuat matriks IJK, dan kita akan mencari I-nya terlebih dahulu dengan cara kita menutup I, yang dimana kita mendapatkan 4 dikali 3, 5 dikali 3, dan J akan kita tutup, maka kita akan mendapatkan 1, 3, 1, 3, dan K dengan kita tutup akan mendapatkan 1, 4, 1, 5. Yang dimana kita akan mengalikan 3 dikali 4 itu 12, 5 dikali 3 itu 15, dan 3 dikali 1 itu 3, 1 dikali 3 itu 3, 5 dikali 1 itu 5, 1 dikali 4 itu 4. Maka akan kita kurangkan 12 kurang 15 itu min 3i min dikurang 3 dikurang 3j itu 0j ditambah 5 dikurang 4k itu 1k, yaitu kita akan mendapatkan hasil dari perkalian U dikali V, yaitu min 3, 0, dan 1. Lalu kita akan menghitung luas jajar genjangnya, yang dimana U dikali V tadi kita akarkan, yang dimana kita akan memasukkan min 3 akar dari min 3 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Dengan hasil 9 dikurang 0 ditambah 1 yaitu 10. Akar dari 10 yaitu 3,16228. Oke, lanjut yang terakhir, kita akan mencari komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3, yang dimana persamaan 1 itu menjadi vektor U dan persamaan 3 akan menjadi vektor W, yaitu persamaan 1 yaitu ada 1, 4, 3, persamaan 3 ada 2, 3, 1. Maka kita akan kalikan U dikali W, yaitu 1 dikali 2, 4 dikali 3, 3 dikali 1. Dan selanjutnya kita akan mengalikan 1 dikali 2 itu 2, 4 dikali 3 itu 12, 3 dikali 1 itu 3. Dan kita akan menjumlahkan hasil 2 ditambah 12 tambah 17 itu. Oke, lanjut yang terakhir kita akan mencari komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Yang dimana persamaan 1 itu vektor U, dan persamaan 3 itu adalah persamaan dari vektor W. Yang dimana U itu ada 1, 4, 3, W ada 2, 3, 1. Maka kita akan mengalihkan U dikali W, yang dimana 1 dikali 2, 4 dikali 3, 3 dikali 1. Yaitu 1 dikali 2 itu 2, 4 dikali 3 itu 12, 3 dikali 1 itu 3. Dan kita akan menjumlahkan 2 ditambah 12 tambah 3 itu 17. Maka kita mendapatkan hasil dari U dikali W itu adalah 12. Lanjut kita akan mencari W itu akan dipangkatkan 2 semua, yang dimana itu akan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, yang akhirnya akan menjadi 4 ditambah 9 ditambah 1, dan dijumlahkan menjadi total 14. Nanti kita akan langsung memasukkan ke dalam rumus, yang mana U dikali W tadi itu 17, dan W pangkat 2 itu tadi 14, dan W ada 2, 3, dan 1, yaitu sama dengan 17 per 14, dan W-nya 2, 3, 1, yaitu kita akan mengalihkan 17 per 14 dikali 2 itu 17 per 7, 17 per 14 dikali 3 ada 51,
per 14, 17 per 14 dikali 1, 17 per 4. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.